Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Haji Kismantoro selaku Kepala SDN Kementerian 1, yang saya hormati Bapak Sehat Sentausa Kurna Adi SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 yang bertindak selaku narasumber pada hari ini dengan kegiatan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif yang diselenggarakan di SDN Kementerian 1. Bapak Ibu guru SDN Kementerian 1 dan SD sekecamatan Tulangan yang saya hormati dan saya banggakan, patut kiranya hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat taufik dan hidayah yang diberikan kepada kita hingga sampai saat ini kita diberikan sehat walafiat sehingga dapat menghadiri undangan kami dalam rangka mengikuti diseminasi modul 1.4 budaya positif. Selawat dan salam mudah-mudahan tak terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, marilah acara ini kita buka dengan pembacaan Ummul Quran dengan harapan mudah-mudahan acara dari awal hingga akhir nanti berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Rangkaian acara yang kedua kita tingkatkan yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Nur Maksuda. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Jiwanya bangunlah
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk acara berikutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan Bapak Kepala SDN Kemantren 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Kismantoro. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kepada calon guru penggerak Bapak Sehat Sentosa Kurnia Adi yang saya hormati, Bapak Ibu guru SD Negeri Kemantren 1, juga beberapa SD di lingkungan Kecamatan Tulangan, juga yang saya hormati, alhamdulillah di siang hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara, mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW atas bimbingannya, tuntunannya, kita masih berdiri di jalan yang benar. Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini merupakan salah satu kegiatan dari CGP kita, Pak Sehat, harus melakukan diseminasi tentang budaya positif. Untuk itu, mari kita ikuti acara ini nanti dengan serius, dengan seksama, sehingga apa yang menjadi tujuan kegiatan ini dapat tersampaikan di Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa bahwa budaya positif ini sudah dilakukan anak-anak, sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Kita nanti tinggal mengemas lebih majunya kayak apa. Jangan lupa Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan acara seperti ini menjadikan pendorong bagi Bapak Ibu yang belum ikut dalam CGP. Mudah-mudahan segera ikut menyusul Pak Sehat. Pak Sehat angkatan 9. Mudah-mudahan ada angkatan 10, 11 dan seterusnya dari SD Kemantren juga SD yang lain. Yang terakhir, jangan lupa apa yang kita terima nanti, ilmu yang kita terima nanti kita pahami, yang lebih-lebih kita implementasikan di sekolah kita, terutama kita berikan pada anak didik kita. Kiranya cukup itu yang sampaikan. Mudah-mudahan nanti acaranya sukses, berjalan lancar. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan sambutannya dan pembinaan. Untuk selanjutnya acara yakni aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif hari ini tanggal 24 Oktober tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Sehat Sentosa. Tepuk tangan untuk kita semua. Kepada beliau waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Ibu? Masih semangat Bapak Ibu?
Enggak. Sekali lagi coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Kismantoro, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kementerian 1, Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia pada kesempatan siang hari ini. Oke, pertama-tama mari kita aturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kesempatan siang hari ini yang cerah panas, tapi kita tetap semangat dan bisa memenuhi undangan saya di sini dalam rangka aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Salawat dan salam senantiasa mari kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan sambil berdiri ya. Menyampaikan tentang budaya positif. Jadi kita di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Sebelum kita melangkah ke materi, itu beberapa hal yang perlu kita mengerti tentang apa itu budaya positif, atau mungkin materi yang kita cakup di sini diantaranya. Nah, mungkin ini motivasi dulu sebelum ke materi tadi ya. Jadi tujuan pendidikan kita perlu pahami bersama. Tujuan pendidikan kita itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ada kata kuncinya yaitu menuntun di situ. Menuntun. Jadi bisa kita artikan bahwa menuntun itu ya membawa, kalau kita analogikan menuntun sepeda, jadi kita membawa sepeda tanpa menaikinya, kita mengarahkan sepeda tersebut dengan penuh perasaan, pelan-pelan dan kasih sayang. Mungkin bisa kita artikan juga seperti itu halnya dengan kita profesi sebagai guru, bisa menuntun anak didik kita. Jadi membawa dan mengarahkan anak didik kita untuk mencapai tujuan ya dengan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sampingnya karena ini bertepatan dengan memperingati Hari Santri, ini saya gabungkan dengan Mbah Kiai almarhum Mbah Kiai Maimun Zubair, bahwa kita untuk merenungnya bahwa yang paling hebat dari seorang guru adalah mendidik dan terbaik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Kita perlu menghayati kedua hal ini. Lanjut, Wika. Ya, jadi ada 8 ya materi di sini yang kita akan bahas. Di antaranya ini tadi perubahan paradigma, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini bisa disaksikan bersama. Jadi ada 8 intinya dalam konsep membangun budaya positif itu. Perlu kita mengerti bersama, ya kita tekankan ada beberapa istilah yang perlu kita pahami, yaitu tentang disiplin pertama. Terus disiplin positif. Budaya positif itu sendiri apa? Lanjut mungkin Wika. Ini. Jadi pengertian budaya positif itu sendiri apa? Itu tentang perwujudan nilai dalam keseharian, ya. Nilai atau keyakinan yang sifatnya universal.
Terus disiplin adalah, nah ini kata kuncinya kesadaran diri sendiri untuk melakukan atau ketaatan kita. Namanya taat itu walaupun ada tidak yang mengomando, ada tidak yang memerintah, itu namanya taat, itu selalu ingat dan mengerjakannya dan seterusnya. Ini disiplin positif, suatu pendekatan yang menerapkan disiplin tersebut dalam diri sendiri tanpa hukuman dan hadiah. Mungkin yang menarik di sini, tanpa hukuman dan hadiah. Ini. Selanjutnya penerapan disiplin positif bertujuan. Jadi kenapa ini dalam pendidikan guru penggerak sangat ditekankan, karena dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini di antaranya adalah untuk membentuk murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan tanggung jawab. Nah, ini ada kata-kata disiplin lagi. Sebelumnya mungkin kan? Iya, lagi. Oke. Biar tidak bosan mungkin perlu ada gel-gel. Kemarin juga ada gel-gel. Sekarang juga mungkin penting perlu, kalau nanti saya sebutkan identitas sekolah kita, SDN Kemandren 1, kita semua bilang atau teriak satu hati, satu rasa, bersatu untuk maju. Satu tekad, satu hati. Satu tekad sehati, satu tekad sehati, bersatu untuk maju. Sehati, mungkin bisa ditulis dulu. Satu tekad sehati, satu tekad sehati, bersatu untuk maju. Tangannya harus gerak. Satu tekad bersatu untuk maju. Iya. Biar semangat, biar ada geraknya. SD Kemandren 1, satu tekad sehati, bersatu untuk maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Ingat-ingat ya. Nah, boleh. Satu boleh. Coba ulang lagi. SD Kemandren 1, satu tekad bersatu untuk maju. Tepuk tangan. Kita kembali ke pendidikan disiplin positif. Yang pertama, tanpa kekerasan. Pertama tentang kekerasan. Yang kedua, motivasi. Ketiga, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Jadi Bapak Ibu, di sini kita sharing atau berbagi ilmu yang kebetulan kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Itu sebetulnya ilmunya sangat luar biasa, tapi terkadang sesuatu yang ideal itu memang mendekati sempurna, bagus. Tapi begitu kita implementasikan di lapangan, itu belum tentu seideal yang kita harapkan tujuan. Ini pernah yang saya alami, mungkin ya, studi kasus langsung saja. Di antaranya, terutama di kelas kecil. Ya, ini nanti langsung ke poin ini, ke poin penanganan permasalahan. Ya, tapi intinya bahwa dalam mendidik, dalam
mendidik untuk penanaman pendekatan disiplin positif ini memang perlu tahapan atau langkah-langkah yang perlu kita pahami. Sebelum ke kasus tadi, ke studi kasus, coba langsung aja Bu Ika. Ya, ini paradigma atau pemahaman kita tentang pembelajaran selama ini, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern. Jadi memang kita harus memahami bahwa yang kita hadapi itu bukan benda mati atau benda yang tidak tapi murid yang dia mempunyai karakteristik beraneka ragam, mempunyai kemampuan yang berbeda-beda yang pasti. Jadi kita harus berpedoman pada pembelajaran yang berdiferensiasi itu tadi. Tentunya untuk apa? Untuk mengakomodir atau untuk melayani biar masing-masing dari kita, masing-masing dari peserta didik, dari murid itu bisa mencapai hasil yang maksimal. Next Bu Ika. Nah, ini beberapa contoh yang sudah saya terapkan langsung, artinya bahwa kita dalam pembelajaran, khususnya saya di PJOK ya, jadi penyampaiannya tidak satu komando saja, tidak hanya dari guru saja. Yang pertama ini sudut sebelah kanan layar, jadi kita beberapa kali atau mungkin sudah sering kali saya coba untuk anak itu memimpin sendiri berdoanya, dalam pemanasannya dan lain sebagainya. Dan tentunya sebelum di lapangan ini ada kegiatan di dalam kelas dulu untuk apersepsi atau menyampaikan persepsi pada materi yang apa akan kita sampaikan. Lanjut Bika. Nah, ini permainan genggaman tangan. Ini sudah populer kemarin, ini tidak akan saya praktekkan kali ini. Intinya bahwa pada permainan ini itu ada beberapa pasang atau ada beberapa anak atau beberapa yang menggenggam. Ini diibaratkan sebagai sesuatu yang sangat berharga. Terus salah satu pasangannya untuk mencoba merayu dan apapun caranya boleh asalkan bisa membukanya. Tapi hasilnya apa? Hasilnya itu ternyata tidak terpengaruh dengan bujuk rayu atau keinginan pasangan tersebut untuk membukanya. Intinya bahwa kita akan bicara tentang fungsi kontrol. Bahwa fungsi kontrol kita itu terdapat pada diri sendiri, diri kita sendiri. Intinya di situ. Ya, sebetulnya mau dipraktekkan, tapi nanti saja kita akan fokus kepada studi kasus tentang restitusi segitiga restitusi. Oke? Sering kita mengalami miskonsepsi tentang teori nilai kontrol itu tadi. Ya, itu tadi gambaran dalam permainan menggenggam tangan itu merupakan sebuah gambaran bahwa kontrol itu ternyata terjadi di kita sendiri. Artinya kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Sebelumnya kunci kontrol itu ada di diri kita sendiri. Nah, tapi yang terjadi apa? Yang terjadi sering kita salah persepsi tentang hal tersebut. Kita sering menganggap bahwa guru atau kita ini profesi kita adalah mengontrol murid. Itu ternyata salah. Ya, jadi kita mungkin perlu
pemahaman itu. Kenapa salah? Dibuktikan dengan permainan itu tadi. Seringkali kita menganggap bahwa dengan komando terus anak itu melakukan, oh berarti saya berhasil mengontrol. Itu ternyata tidak. Ya. Jadi kontrol di sini mungkin bisa diartikan kalau sebelumnya saya mendapatkan ilmu ini, itu kita tuh mengontrol itu mungkin ada yang punya persepsi tentang kontrol. Kontrol itu apa? Mungkin Bu Fenty tentang kontrol. Kontrol itu apa? Kita seperti mengawasi bagian dari kontrol ya. Kontrol itu bisa diartikan sebagai mengawasi. Wah, ini ngontrol ini. Mengendalikan, Bayu. Mungkin Bu Ika nyetir. Apalagi mungkin Bu Yuyun apa ngontrol itu? Ngoten ya, nyopir terus apalagi ya, tentang banyak hal bisa kita artikan tentang kontrol itu. Salah satunya tadi apa Pak Bayu? Mengendalikan ya. Ya. Ternyata itu suatu yang benar tapi tidak tepat. Artinya untuk anak didik kita bukan itu yang dikehendaki, bukan itu yang diinginkan tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan ini. Terutama di kurikulum merdeka ini. Nah, kita jadi acuan kurikulum merdeka ini ternyata adalah bapak pendidikan kita, itu Ki Hajar Dewantara, yang tujuannya itu seperti tadi, menuntun. Kalau mungkin pernah disampaikan Bu Ika sebagai guru penggerak satu sekolah ini, kita kemarin dianalogikan sebagai petani, bahwa kita itu hanya menuntun tumbuhan itu supaya bisa tumbuh dengan berbuah lebat, tapi tidak bisa kita intervensi tanaman itu untuk nopo istilahnya segera berbuah, kamu harus subur, kamu harus gini-gini, itu tidak bisa. Kita hanya merawatnya dan lain sebagainya. Terus kita terjebak di ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Memang benar juga, tapi ya kurang tepat. Nah, ini pernah saya alami sendiri. Kemarin saya juga sempat dikasih masukan pada Bu Nur bahwa siswanya itu karena kita kurang komunikasi barangkali, ada beberapa anak yang lari-lari setiap mungkin yang lain pemanasan, tapi Mas Hilmi, Mas siapa ini, Adit sama Mas Abi kok lari-lari, kamu kenapa? Disuruh Pak Adi Pak, dihukum. Oh, bukan Pak, saya dilatih lari-lari, nanti kalau selesai 5 putaran saya dapat 5.000. Nah, di sini sebetulnya saya mempunyai ilusi, saya terjebak di ilusi ya, bahwa dengan penguatan itu saya bisa membentuk anak berprestasi dalam lari, dalam angan-angan saya itu. Ternyata itu hanya ilusi saja, Bu. Tapi paling tidak saya sudah berusaha untuk menyalurkan anak itu, gitu ya. Ini tadi itu benar, tapi kurang tepat. Ya. Jadi keinginan saya dengan penguatan positif dan bermanfaat itu tadi, anak mempunyai kesadaran, tapi tidak, ternyata begitu saya tidak ngasih stimulus itu tadi atau tidak ngasih nopo istilahnya penguatan yang positif tadi, anak ya diam, ya jajan, ya berarti belum muncul kesadarannya. Ya, yang dikehendaki bukan seperti itu. Yang berikutnya kita terjebak di ilusi bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini juga tidak, ternyata kurang efektif juga. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sepertinya ya benar. Sepertinya anak itu ya dengan kita paksa, manut, nurut dan sesuai kehendak kita. Nah, ini tapi benar terjadinya seperti itu, tapi tidak nopo istilahnya, tidak tepat. Ini terjadi pada juga tidak hanya di
anak didik. Jadi ini sharing pernah saya ceritakan. Saya akan cerita tentang anak sendiri bahwa saya pernah berangan-angan ingin mencetak anak kandung saya menjadi seorang atlet bulu tangkis. Dalam usia dini sudah saya kasih raket, saya saya suruh untuk latihan, saya latih sendiri, saya kasih di klub dan lain seterusnya. Ternyata dalam perjalanan itu ya nurut, ya manut, ya senang, tapi di situ terjadi sesuatu yang bukan kesadarannya sendiri. Nah, artinya tidak bisa dipaksa itu tadi. Dia punya jalan sendiri, keinginan sendiri yang pada saat itu mungkin takut kalau kita perintah atau kita paksa. Lanjut Wika. Oke, ini perlu kita ubah ya, bahwa dahulu dan sekarang setelah mendapatkan pengetahuan ini, harapannya kita berubah, kita semua, terutama saya pribadi mungkin bisa merubah semuanya, bahwa paradigma lama, paradigma baru itu harus kita amalkan ya, kita praktekkan dan kita buat, bahwa sesuatu yang salah itu juga harus kita tinggalkan. Yang dulu bahwa realitas kebutuhan kita menganggap kita itu sama. Sering kita menganggap bahwa di antara kita atau mungkin melihat anak didik murid kita itu kita samakan dengan pendidikan kita dulu. Biar nak dulu, ya dulu itu seperti ini, harusnya seperti itu. Itu terjadi juga dengan saya dulu, ya, dalam mendidik anak. Ya, ini dengan adanya pelatihan ini, guru penggerak ini dan ilmu ini, mari kita sama-sama merubah hal tersebut yang tidak benar menjadi yang lebih baik. Ya, bahwa realitas kebutuhan kita berbeda dan lain sebagainya ini. Sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-8 ini mungkin ada pertanyaan. Model berpikir menang kalah dulu. Kenapa kok sampai model berpikir menang? Artinya apa ini? Mungkin Pak Slamet, monggo. Kalau mungkin satu ini sudah ya, mungkin ada yang tahu lagi. Satu kan jelas itu. Yang sama itu, semua orang bisa melihat hal yang sama dan seterusnya. Mungkin sudah jelas. Yang ke-8 ini model berpikir menang kalah. Itu berpikir orientasi kita menang sampai kalah. Anak itu berpikir bahwa dia sendiri harus menang, yang lain kalah. Aku kalau bisa saya mendapatkan sesuatu, sedangkan teman-teman yang lain jangan sampai mendapatkan. Nah, itu tidak boleh. Ya, ini paradigma lama atau stimulus respon yang dulu. Sedangkan yang model berpikir menang-menang, nah ini kalau saya itu mendapatkan sesuatu ilmu yang bermanfaat, yang lain juga harus mendapatkan. Jadi itu ini arti dari menang kalah dan menang-menang. Jadi yang menang-menang itu bisa kalau dari IPA hubungan mutualisme ya. Jadi saling mendapatkan. Simbiosis mutualisme ya. Yang ini parasitisme. Jadi orang yang satu rugi. Nah, itu ya Pak Slamet. Ada yang disampaikan Pak Slamet sampai sini? Tidak ada. Iya, ini kemarin satu. Ayo. Untuk maju. Tepuk tangan sekali lagi. Oke. Ya, kalau menurut saya di sini itu patuh. Identik dengan apa? Biasanya. Oh, patuh ya. Tapi bukan ketegasan.
Selain itu dibutuhkan kasih sayang. Akhirnya seperti busuk kemarin, jadi anak itu kita sebagai teman atau adik, sehingga kita bebas untuk berkolaborasi. Yes, makam itu lagi. Sehingga itu tuh enak, kadang enak, suruh sini mau, suruh sana mau. Yang penting jadinya anak itu manut, sabina wa atau nak jadi bapak ibu. Tepuk tangan buat bersama. Jadi kadang saya pribadi itu mengartikan disiplin itu semi dengan adanya suatu kekerasan. Artinya kalau salah push up, lari, terus apalagi ya identik dengan seperti itu. Jadi hukuman atau mungkin suatu kondisi yang yang penuh aturan, seandainya aturan itu tidak dilaksanakan ada hukuman, ya sanksi, kan itu ya. Jadi pemikiran saya awal seperti itu juga. Jadi ternyata di sini pendekatan disiplin itu tidak seperti itu, ya. Jadi lanjut juga. Suatu yang tumbuh dari kesadaran diri sendiri. Konsep ini disebut sebagai disiplin positif. Ya, nah, mungkin ada pertanyaan termasuk dalam benak saya sendiri. Kalau dalam usia kelas kecil 1, 2, 3 bahkan sampai kelas besar, penanaman disiplin positif yang seperti ini itu kira-kira gimana Bapak Ibu? Pak Bayu? Benar? Pak Bayu mungkin disampaikan. Begini Pak, saya Sentosa Kurnia Adi. Ya. Menuju kesadaran itu ada cara. Ya. Cara untuk menyadarkan diri itu gimana? Yang saya lakukan selama ini ya ini tadi. Dulu, kalau dulu saya, zamannya dulu, itu istilah sakmina waktu itu ada. Apa yang dikatakan dilaksanakan. Tapi kalau zaman new, wes sulit, bro, sulit. Makanya kita butuhkan situ ketegasan. Itu Bapak saya tadi sebut saya koordinasi. Tepuk tangan saya lagi baru serangan. Iya. Ya memang seperti itu. Artinya tepat juga yang disampaikan Pak Slamet. Untuk menumbuhkan kesadaran itu butuh proses, butuh cara, butuh proses. Ya, mungkin setuju ya, sependapat ya. Oke. Kebajikan yang wajib ditanamkan pada murid. Nah, ini nilai kebajikan adalah kumpulan kesepakatan baik yang berlaku secara universal, yang kemanapun kita pergi, nilai-nilai tersebut tetap dianggap baik sesuai kurikulum Merdeka. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Ya, lanjut Bu. Apa itu profilnya? Tentu saja sudah kita ketahui bersama ya. Tersebut ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan
kreatif, di mana dalam masing-masing butir ini ada dimensinya masing-masing. Lanjut, Bika. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, jadi kita itu dalam membentuk budaya positif tadi, kita kan judulnya ini ya Bu ya, budaya positif Bapak Ibu ya. Dalam membentuk ini tadi, membentuk budaya terbentuknya budaya positif itu ada beberapa langkah tadi itu, di antaranya kita harus memahami teori motivasi perilaku manusia. Kadang kita tidak menyadari bahwa seseorang melakukan sesuatu itu ternyata ada hal-hal kebutuhan di situ yang tidak terpenuhi, terus reaksinya itu dia akan melakukan sesuatu hal. Contoh nanti ada contoh. Nah, ini nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman biasanya. Ini nomor 1 ini bisa berakibat diantaranya berbohong, ya, berbohong. Ini pernah juga saya alami ketika anak itu melakukan mengantar anak saya latihan. Ketika latihan itu ditarget harus sekian puluh melakukan apa gitu ya, misalnya push up-nya atau set up-nya, tapi di situ anak itu tidak mampu ya, karena untuk menghindari hal tersebut atau hukuman yang tadinya ditanya baik-baik, akhirnya dia menyampaikan sesuatu hal yang bohong. Gimana? Sudah 50 kali? Ya sudah, padahal baru 10 kali. Ya. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu tadi contohnya lari. Ya, contoh konkret. J. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah idealnya, tujuannya, yang nomor 3 ini. Jadi melakukan sesuatu hal, mungkin belajar atau mungkin datang pagi, mungkin istighosah Kamis pagi dan lain seterusnya, itu penuh dengan kesadaran untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut, Bika. Nah, ini langkah selanjutnya yang harus kita pahami. Tadi ada 5 konsep kebutuhan dasar. Ini ada respon guru terhadap kesalahan murid, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, lanjut, Bika. Ini bentuk-bentuk contoh dalam itu tadi, sebagai hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Lanjut, Bika. Oke ya, ini sudah insya Allah sudah dipahami. Lanjut, Bika. Sebelum langkah ke restitusi ini, mungkin bisa kita pahami bersama bahwa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi kemarin, mungkin ada 3 hal yang bisa disebutkan. Moga Gubernur menyebutkan antara hukuman dan konsekuensi. Bebas, salah dapat hadiah. Antara hukuman dan Membalikan apa yang telah dicoret-coret anak-anak, misalnya dibimbing ya, itu konsekuensi. Kemudian itu memakai, misalnya memakai seragam yang tidak tepat pada waktunya, jadilah hukuman. Ya, itu saja.
Tepuk tangan buat Dodot. Perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Ayo, ngantuk ya. Oh, oke, monggo. Silakan Pak Misi. Kalau hukuman itu menyakitkan, kalau konsekuensi itu anaknya bisa merasa bersalah. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Misi. Itu diantaranya memang benar tadi, benar semua, Gubernur juga benar, Pak Misi juga benar. Jadi intinya kita perlu memahami hukuman dan konsekuensi. Paling tidak ada 3. Tadi Pak Misi sudah menyebutkan, sudah benar. Tapi saya akan menambahkan bahwa hukuman itu sifatnya satu arah. Satu arah dari mungkin bisa pembuat aturan itu. Hal di sini mungkin dari guru. Itu satu arah. Terus sifatnya tiba-tiba. Tiba-tiba itu artinya spontan. Lihat anak ini, kamu harus ini. Nah, itu hukuman. Yang ketiga, mungkin bisa ada yang nambahkan, ada yang mau bilang. Sifatnya itu satu arah, tiba-tiba dan meyakinkan. Nah, itu sifatnya. Akan menumbuhkan anak itu menjadi kalau dalam kita pelajari di sini itu kadang paling parah dia punya rasa dendam. Kalau si dari hukuman itu ya negatif, pikirannya itu dari negatif, menahan sesuatu terus murung menyendiri, itu akibatnya sebetulnya akibatnya sangat berbahaya hukuman itu. Kalau konsekuensi itu sifatnya jangka panjang, terus dibuatnya itu bersama-sama, artinya tidak satu arah, artinya satu arah, ini bersama-sama, sifatnya jangka panjang, terus kesepakatan bersama. Nah, itu ada 3 hal prinsip yang membedakannya. Hukuman, konsekuensi, dan ada yang lebih dalam lagi yaitu restitusi. Jadi konsekuensi sudah bagus, sudah benar, tapi belum memunculkan kesadaran diri, belum memunculkan solusi-solusi ya di situ. Hanya sekedar menjalankan kesepakatan, terus penuh kesadaran, mungkin melakukannya dengan karena penuh kesadaran tadi, jadi tidak merasa tidak merasa tertekan atau sedih, jadi dia melakukannya mungkin dengan enjoy, tapi belum timbul untuk istilahnya, kalau di restitusi itu timbul solusi. Oh, harusnya bagaimana, oh seperti ini saya harus bagaimana, dan seterusnya. Nanti akan ketemu, sampaikan. Lanjut berikan tentang restitusi. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Ada 8 ya. Ada 8. Lanjut. Oke. Kebutuhan dasar manusia, ini kita ulangi lagi tadi ya. Jadi ada hubungannya antara kebutuhan dasar, terus yang mendasari anak itu berperilaku dan seterusnya. Ini kebutuhan dasar manusia, itu diantaranya kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ya, dimana kalau di dalam kebutuhan ini tidak terpenuhi, itu akan istilahnya? Ya, kebutuhan bertahan hidup ini kan adalah berkaitan dengan kebutuhan pokok ya. Seandainya ini tidak, bagaimana bisa terwujud seorang murid yang mempunyai karakter berprofil pelajar Pancasila, sedangkan kebutuhan hidupnya saja tidak terpenuhi. Jadi bisa dibilang jauh panggang dari api. Nah, termasuk
termasuk ambisi. Ya memang betul. Ya muncul kalau di materi yang kita bahas memang itu muncul. Jadi kebutuhan rumah, makan, terpenuhi gizi yang cukup. Bagaimana kalau rumahnya itu sering kebanjiran dan seterusnya, itu otomatis apa istilahnya tujuan dari munculnya profil pelajar Pancasila ini akan susah atau sulit terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima atau kasih sayang. Ya. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Keempat, kebutuhan akan pilihan. Dan terakhir, kebutuhan untuk merasa senang. Ya. Kebutuhan dasar selain yang saya bukan. Maaf, barangkali ananda kita itu mempunyai suatu kelainan ya, mungkin apa istilahnya Bu? Kalau itu bukan ya kelainan ya. Ya, nah disabilitas ya. Selain itu jadi, tapi di sini ternyata ada mungkin beberapa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi muncullah seperti itu. Teorinya seperti itu Pak Selamat. Ya, mungkin kalau kita sering berjamaah itu ada yang belum udah amin dan lain sebagainya. Itu mungkin ada sesuatu hal yang belum terpenuhi di kebutuhan dasarnya. Ya, nah kalau di dalam olahraga mungkin Pak Bayu ini pakarnya bisa mengetahui bahwa anak ini kok ya belum apa istilahnya belum selesai sudah wah jajan Pak dan lain sebagainya. Itu mungkin ada sesuatu hal yang belum terpenuhi atau mungkin cari Pak Bayu ada pengalaman dari kebutuhan dasar anak ini bahwa menyatakan seandainya anak itu tidak terpenuhi dalam kebutuhan dasar salah satunya ini, dia akan bertingkah laku aneh sesuai dengan ini. Barangkali ada. Ya, silakan. Terima kasih Pak Jan. Menanggapi tadi ada murid yang manggil-manggil gurunya karena itu kesenangan, senang. Murid itu terhadap gurunya senang. Di sekolah saya, Pak, di sekolah saya, murid itu manggil-manggil gurunya, terutama guru olahraga. Pas pulang, orang tua itu kan menjemput. Itu cerita. Orang tua itu tanya kepada anaknya, loh itu siapa? Kok? Wali murid tanya kepada anaknya, siapa itu nak? Itu guru olahraga bukan. Otomatis kan wali murid itu penasaran. Kan saya di situ baru belum 1 tahun itu. Penasaran wali murid. Jadi efeknya anak ke wali murid sama-sama senang. Senang itu dalam artian positif, bukan senang bukan. Nah, seperti itu, efeknya itu ke wali murid dan anak itu. Terima kasih Pak. Tepuk tangan buat Pak Bayu. Terima kasih atas sharingnya yang berbagi informasi dan ilmu tadi. Memang luar biasa Pak Bayu. Jadi memang kebutuhan dasar itu sangat unik ya, apalagi terhadap murid kita. Jadi kita harus peka-peka atau mungkin dengan ini kita bisa sebelum memvonis anak ini kok seperti ini sih, biasanya oh kamu tuh gini. Nah, harusnya digali terlebih dahulu tentang kebutuhan ini. Barangkali ada memang salah satu yang tidak terpenuhi. Jadi dari cerita Pak Bayu tadi ya, mungkin kebutuhan apa Pak yang belum terpenuhi itu, atau apa dari kelima ini, kesenangan atau kebebasan, kasih sayang dari ayah belum. Oke, terima kasih Pak Bayu. Lanjut juga. Nah, jadi
Tadi kita berbicara atau mempelajari tentang posisi kontrol kita sebagai guru itu kita di mana. Terus kita sudah mengetahui bahwa tingkah laku didik kita atau murid itu berperilaku ternyata ada yang mendasari, bukan ada udang di balik batu, ada apa istilahnya, sesuatu yang belum terpenuhi makanya akan memunculkan tingkah laku tersebut, dan kita pun sering bereaksi dengan hal tersebut. Itu dalam posisi apa kita? Kalau kita bereaksi dalam tadi itu mungkin sudah saya sampaikan, satu arah, sifatnya spontan, terus mengakibatkan murid itu merasa sedih, merasa istilahnya, dia merasa gagal, murung. Nah, itu posisi kita sebagai penghukum. Ya, ini kalau bisa dihindari. Terus kedua, sebagai membuat merasa bersalah. Ya, membuat rasa bersalah ini lebih baik ketimbang penghukum tadi. Ya, tapi apa istilahnya? Belum menjadi tujuan kita membuat bersalah. Ya, ini tadi membuat bersalah, bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan sehingga membuat tidak nyaman dan merasa bersalah. Oke. Pemantau, ini ada beberapa ciri-ciri posisi kita dalam pemantau, mungkin bisa dibaca di slide. Terus Bu Ika lanjut. Oke, sebagai manajer, ini harapan kita mempelajari langkah-langkah ini, mengetahui kebutuhan dasar dan lain sebagainya dari awal, sampai akhir detik ini, sampai slide ini. Kita bertujuan adalah sebagai manajer. Apa itu sebagai manajer? Bagaimana caranya? Nanti kita akan pelajari. Jadi di sini guru berbuat sesuatu bersama murid. Yang kedua, guru memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau di lewat yang tadi harus kita kuasai. Hanya tambahnya adalah, nah ini yang tadi saya sebutkan. Apa yang kita yakini, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut. Jadi merupakan ada solusinya. Bapak Ibu, ini ada waktunya mungkin tinggal 10 menit. Ada studi kasus 22, mungkin dibaca sebentar sekilas, mungkin bisa disampaikan nanti hasilnya apa, atau kasus ini sebagai apa Bapak Ibu guru yang dicerita ini. Satu lembar untuk berdua, pas. Ini ada 4 kasus. Kasus pertama Pak Slamet dan Pak Bayu. Kasus kedua Bu Fendi dan Bu Kus. Kasus ketiga dan kasus keempat. Yang kasus pertama saja. Pertama, karena waktunya mungkin tinggal beberapa menit lagi. Kasus 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Muncul di sini. Nah, ini kasus 1 nih. Guru matematika dan wali kelas 8 ini di SMP, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu Eni namanya. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan
yaitu Vivi dan Natalia, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya karena ada guru baru pengganti tadi, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Betul keren istilahnya. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi, Natalia dengan ramah, ya dipanggil dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada mengerjakan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natalia malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Nah, ini posisinya Bu Santi sebagai posisi apa? Kira-kira? Ya, posisi kontrolnya. Penghukum, memantau, merasa teman, membuat merasa bersalah, dan manajer. Mungkin yang kasus keempat Bu ya, tidak ada. Kasus 4 itu intinya sebagai manajer yang di apa? Kasus kemarin di sini tentang ada Anto sama Dino dan Susi. Anto dan Dino itu sedang bermain bersama di lapangan basket dan di situ terlibat sebuah pertengkaran adu mulut antara Dino dan Anto. Di situ terjadi kontak fisik sehingga si Dino menjadi emosi. Pada saat itu guru piket langsung melerai. Dino sepertinya marah, sangat marah pada saat itu, sehingga Ibu Suti yang kebetulan piket yang melerai itu tidak bisa mengendalikan. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino untuk memikirkan cara yang lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino sedang dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Oke, cukup. Terima kasih Bu Yuyun. Jadi intinya di kasus 4 itu adalah ada sebuah pertengkaran diketahui oleh guru, kedua belah dipanggil. Setelah dipanggil, langkah-langkah strategi restitusi akan dilaksanakan atau mungkin ditempuh dengan di situ akan menghasilkan suatu solusi. Ya, tidak hanya sekedar selesai permasalahan, tapi juga muncul solusi di situ. Muncul, kalau kamu seperti ini bagaimana? Nah, bahkan memunculkan suatu keterampilan yang tidak dimiliki sebelumnya. Nah, itu tadi menjahit. Jadi mengatasi suatu problem, tapi juga memunculkan sesuatu keahlian, solusi dan keahlian muncul di situ. Lanjut. Budaya positif ini selain kita juga membuat keyakinan, mengetahui kebutuhan dasar, mengetahui fungsi kontrol kita itu di mana, seharusnya di mana dan bagaimana, kita juga harus mengetahui langkah-langkah apa dalam menyelesaikan permasalahan anak itu. Kita kenal dengan nama segitiga restitusi. Segitiga ini alasnya
yaitu menstabilkan identitas. Terus kedua sisi itu validasi. Sisi pertama validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas untuk sisi terakhirnya. Apakah ini harus urut? Pertanyaannya, menurut Bapak Ibu bagaimana? Seandainya terjadi itu tadi pertengkaran, bagaimanakah? Apakah ini harus urut? Harus seperti ini? Harus menstabilkan identitas dulu dengan itu tadi? Menstabilkan identitas itu apa toh? Nah, sebelum itu tadi ya, sebelum menjawab pertanyaan itu tadi, urut atau boleh mengajak, kita mengenali menstabilkan identitas itu apa? Ya, menstabilkan kejadian itu biar tidak apa ya, anak itu merasa bersalah sekali, atau mungkin dia lepas kontrol, dia merasa benar sekali. Distabilkan dengan itu tadi, menstabilkan identitas. Ya, menyampaikan bahwa manusia itu tempatnya salah, manusiawi kamu membuat suatu kesalahan karena kita itu ya seperti itu, seperti ini, kita itu tempatnya salah dan lain sebagainya. Validasi tindakan yang salah. Nah, ini guru memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Ini sudah ke arah benarkah apa yang terjadi, benar tidak itu laporannya kamu tadi seperti ini. Jadi mau peristiwa itu valid tidak, memvalidasikan. Ya, begitu. Yang terakhir keyakinan kelas. Ini mengingatkan bahwa sesuatu hal itu kita itu mempunyai suatu keyakinan kelas. Kalau istilahnya kurikulum yang dulu Bu Sundari kemarin menyampaikan apa? Kontrak belajar. Jadi sama saja. Kontrak belajar dan keyakinan kelas. Nah, itu nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Ya, seperti itu tadi, seperti keselamatan dalam menggunakan helm, terus menggunakan masker itu untuk kesehatan dan lain sebagainya. Itu bisa kita bentuk bersama. Kembali ke pertanyaan tadi, apakah harus urut? Gumut harus, karena gumut. Bukus harus. Buyun harus urut ya. Bika, ya. Pak Bayu harus. Ya. Saya awalnya mempelajari ini juga harus. Karena apa? Ini berkaitan dengan jiwa, dengan psikologi anak. Ya, harus dibom-bom dulu dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah dipelajari ternyata tidak harus urut seperti itu. Artinya kalau kita insidental menemui permasalahan yang sifatnya mungkin tidak ada penyebabnya, tahu-tahu anak tukaran dan lain sebagainya, kita panggil, itu ternyata penanganannya tidak harus urut. Jadi bisa mungkin memvalidasi dulu, atau mungkin mengingatkan dulu keyakinan. Coba sabar dulu. Ingat enggak ini keyakinan kelas kita yang sudah kita buat? Lalu nanti kita putar lagi ke menstabilkan identitas dan lain sebagainya. Boleh diputar-putar ternyata. Nah, keyakinan saya atau pemahaman saya pada awal itu juga ngeyel saya dulu. Harusnya seperti ini Bu, ini. Tapi ternyata dengan kasus tersebut saya bisa memahami, dan kita harus memahami bahwa memang dalam segitiga restitusi ini tidak harus urut. Mungkin itu yang saya sampaikan di penerapan budaya positif itu. Ini jadi lanjut juga Pak. Terakhir. Nah, mari kita buka budaya positif di sekolah dengan simbol meluncurkan apa namanya ini, turbo. Oke, yang terakhir. Terima kasih.
Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, Pak SD dan Komatren 1 sehati bersatu untuk maju. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Oke. Oke. Bapak Ibu, demikian mungkin paparan yang bisa saya sampaikan mengenai tentang budaya positif. Ada beberapa harapan yang mungkin kami inginkan atau harapannya apa, bahwa dengan acara ini kita bisa menerapkan budaya positif di paling tidak di kelas kecil, kelas kita sendiri. Nah, kelas pada umumnya nanti bisa satu sekolah dan ke sekolah lain. Terima kasih, barangkali dalam penyampaian tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mulai awal hingga akhir tadi tentang budaya positif, tentunya kita sudah bisa memilah beberapa hal tadi disampaikan. Nah, ini mana yang terbaik untuk kita semua kita lakukan. Alangkah baiknya kalau yang kita lakukan pada hari ini, kemudian dengan yang disampaikan Pak Syahid tadi kita bisa berubah, sehingga alangkah indahnya sekolah kita menjadi ramah anak dan lingkungan kita menjadi ramah semuanya. Tidak ada yang disakiti, tapi hanya ada yang asik dan kasih sayang dan menyenangkan. Terima kasih untuk Pak Syahid. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai penghujung acara, agar ilmu yang diberikan oleh Pak Syahid tadi dan kita terima mendapat berkat dan bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipandu oleh Ustaz Solmed. Kami persilakan. Kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semangat? Coba mana semangatmu? Tepuk semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk tangan buat kelas 4. Semangat kalian di pagi hari ini. Mari kita pada pagi hari ini pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan atau PJOK. Sebelum kita nanti melangkah ke materi pada pagi hari ini membahas untuk bulan dasar. Sebelum kita praktek, kita di sini akan membuat sebuah kesepakatan terlebih dahulu yang kita namakan dengan kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Apa? Siapa yang bisa? Ya, begini. Ya, nggak apa-apa. Siapa namanya? Mas Pino. Apa kesepakatan kelas? Suatu nilai yang kita sepakati untuk kita jalankan bersama. Ya, contohnya apa? Ayo kita dalam pendidikan jasmani olahraga dalam pelajarannya Pak Sehat di sini apa yang kalian perlu sepakati bersama? Silakan tunjuk jari. Ya. Apa? Siapa namanya? Berdiri apa Pak? Ya. Namanya? Yodar. Apa? Datang tepat waktu. Terus berdiri. Memakai atribut lengkap. Boleh. Siapa lagi? Ya. Berdiri.
membuang sampah pada tempatnya. Oke, bisa dianu kebersihan. Mas Aska. Oke, jelas ya. Oke. Anak-anak semua, tadi itu merupakan bagian dari contoh kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Ya, silahkan sekarang anak-anak bebas menyampaikan dalam tulisan, ditulis apa yang dikehendaki, apa yang ingin kita sepakati selama dalam pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan atau PJK. Oke ya, sanggup ya, jelas ya. Ini Pak Adi, Pak saya bagikan kertas untuk silakan ditulis. Nah, ya, nanti yang sudah selesai menulis boleh ditempelkan. Nggak usah dikasih nama. Ya, untuk bantu bagikan. Bantu. Belum? Ya, nunggu temannya ya. Ya, ditulis, silakan ditulis. Sudah? Sudah, yang sudah boleh ditempel. Yuk, Andri. Ya. Sasta, terus. Ya. Terus yang sudah boleh duduk kembali. Boleh. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Tadi sudah menuliskan di sini tadi kesepakatan kelas kita. Banyak sekali dari kalian semua masing-masing sudah menuliskan. Terus hasilnya ini tadi Pak Adi minta bantuan Mas Aska untuk mengelompokkan. Terjadi atau ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bisa kita kelompokkan menjadi 5. 5 diantaranya selalu memperhatikan arahan guru. Ya, yang pertama kesepakatan kita. Yang kedua adalah sportivitas. Sportif di situ banyak sekali yang kalian sampaikan, kalian tulis. Diantaranya tidak boleh sombong ketika menang dalam bermain, tidak boleh putus asa, tidak boleh mendorong teman, tidak boleh kurang. Jelas ya, itu masuk dalam sportif. Terus ada harus memakai baju olahraga yang rapi dan lengkap. Nah, ini berpakaian rapi. Selanjutnya adalah datang tepat waktu. Terus istirahatnya juga tepat waktu, bermainnya juga tepat. Jadi ini kita kategorikan, kita tentukan menjadi disiplin. Terus ini dalam menjaga lingkungan, banyak yang menulisnya tidak boleh membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Ini masuk kategori menjaga kebersihan. Ya, jadi ada
1, 2, 3, 4, 5 kesepakatan kelas kita di pelajaran pendidikan jasmani olahraga. Coba anak-anak, berkaitan dengan keyakinan kelas kita ini mengenai berpakaian rapi. Pak diperhatikan ada beberapa anak, coba berdiri mas, 1, 2, tidak, kamu sudah rapi, 3, ya, ini rapi belum? Belum ya. Jadi mulai saat ini kita sudah membuat keyakinan kelas tentang pakaian yang rapi. Pak Sehat inginkan anak-anak berpakaian yang rapi. Coba dirapikan. Nah, dengan ini harapannya seterusnya kita meyakini yang ini dan melaksanakannya. Oke, boleh duduk sambil memastikan. Sekarang anak-anak siapa yang tulisannya rapi? Bagus. Ayo, Mas Aska. Ya, Aska. Siapa? Ya, Ibat. Dibantu Pak Guru untuk membuat tulisan 4 kelompok. Ya, 5 kelompok. Bagus. Ayo, masuk. Anak-anak, ini keyakinan kelas kita pada saat pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan ya. Di antaranya ada disiplin, terus selalu memperhatikan arahan dari Pak Sehat, sportif, menjaga kebersihan, berpakaian rapi. Ini sudah kita sepakati. Sepakat ya? Oke. Sekarang silakan kita tanda tangani bersama. Nah. Oke, terus lanjut Mas Aska. Ya. Terus. Ayo, turun.